Ben jij assistent van Kluivert of is Kluivert assistent van jou? Ik assistent van hem. Ja? Daar klinkt twijfel in door. Serieuze trainer dan. Hoezo serieus? Nou ja, Patrick is het gezicht naar buiten ja. en Alex doet. Oké, volgend item. Nou nee, hoe luister jij hier nou? Hey, kembali lagi di channel Ablehem TV, channel yang akan membahas seputar Timnas Indonesia. Seperti biasa, gua bakal rangkum kabar-kabar Timnas Indonesia, makanya pantengin dari awal sampai akhir biar kagak salah paham. Di sini siapa nih yang masih kepikiran dengan jersey Timnas teranyar? Waduh, udah nggak sabar ya pengen beli atau lagi pengen ngumpulin uang dulu nih untuk beli jersey Timnas Indonesia teranyar. Yang penting jangan sampai pinjol ya. Hehehe. Oke, langsung saja ke kabar pertamanya. Ada apa? Saksikan. Banyak sekali pujian terhadap jersey Timnas Indonesia teranyar, apalagi langkah yang diambil oleh Erspo sangat-sangat menuai pujian. Pasalnya Erspo yang dulu merilis jersey Timnas yang pertama banyak sekali hujatan dan cacian, dan Erspo mendengarkan itu sehingga Erspo membuat jersey teranyar dengan cara sayembara, dan akhirnya hasilnya sangat memuaskan. Tentunya ini pujian tak hanya dalam negeri, dari luar negeri pun juga banyak sekali pujian. Inilah pujian-pujian jersey Timnas Indonesia. Wow, keren. Oh, ini bagus banget jersey kita. Ya, mudah-mudahan membawa keberuntungan untuk ronde ketiga. Gent, Very good. very good. Yes, I like it. With the white Like and it? red logo, new Erspo logo, Indonesia logo. Amazing. Yeah. Bagus, top sekali nih. Coach, tanggapannya coach soal Keren. versi baru. Keren banget ya. Semoga jadi motivasi buat timnas senior dan level di bawahnya. Keren. Wih, bagus banget. Merahnya nyala ya. Top. Wah, mantap. Bagus sekali. Kelihatan berani. Itulah tanggapan dari jajaran pelatih Indra Safri dan juga penggawa Timnas U20. Dan inilah ada tanggapan dari luar negeri, yaitu negeri tetangga kita. Iyalah, Timnas Indonesia juga ada jersey baru. Baru gue siap buat review VT jersey Harimau Malaya, jersey merah garang jiran serumpun sama sudah rilis. Keren banget. Sebelumnya jersey Garuda favorite gue adalah Away Putih tahun 2022 yang disponsori oleh Mills. Tapi sekarang sudah jelas ini yang paling keren. 5 hal yang gue suka tentang jersey Timnas Indonesia. Yang pertama, warnanya merah garang. Gampang banget menarik perhatian orang. Berikutnya, jika diperhatikan lebih dekat, bahagian dada ke bawah memiliki desain halus yang cantik seperti kain batik. Janganlah marah dengan gue. Apa benda ni weh? Pada bahagian bahu terdapat detail lambang Garuda. Ini desain yang kompleks dan dirancang dengan baik. Ditambah lagi emblem Timnas Indonesia yang baru sangat rapi dan profesional. Selanjutnya, buat gue jersey yang kelas pasti ada kerahnya yang klasik. Yang paling gue suka adalah merak Erspo yang ada di jersey-nya. Di antara sekian banyak merak yang bisa digunakan, Timnas Indonesia dengan bangga memilih merak lokal untuk menjadi sponsor jersey-nya. Barulah bisa disebut jersey nasional. Respect. Dan pertanyaan yang teman-teman tanyakan, jersey mana yang lebih cantik, Harimau Malaya atau Garuda? Ready, pilihan gue adalah... Itulah tanggapan dari netizen Malaysia terhadap jersey Timnas Indonesia teranyar. Tetapi banyak sekali hujatan untuk jersey Timnas Malaysia sendiri yang baru saja rilis berbarengan dengan jersey Timnas Indonesia. Tak kecuali dari pemain Timnas Malaysianya tersendiri. John, I'm sure you've seen on social media today all the news about the new Malaysia kit. What are your thoughts on it? Personally, I would have maybe had some a more better jersey, but overall, I think it's black and it's white, so it stands for Malaysia. But I think everybody overall maybe. Wow, sangat mengejutkan
memuaskan ya. Punggawa timnas Malaysia sendiri pun juga tidak terlalu suka dengan jersey timnas Malaysia teranyar. Kita harus sangat syukuri dengan jersey timnas Indonesia teranyar. Respect besar terhadap Erspo yang mau mendengarkan kritikan netizen Indonesia. Sebelum kita lanjut ke kabar timnas Indonesia yang lebih hotnya, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga kalian sehat selalu. Media Vietnam lagi-lagi menyoroti prestasi timnas Indonesia. Pemain termahal kita 13 kali lebih murah dari bek timnas Indonesia. Media Vietnam menyoroti kesenjangan nilai pasar Golden Star Warriors dengan timnas Indonesia yang berbeda sangat jauh. Vietnam memang baru menyabet prestasi dengan menjuarai Piala AFF 2024. Hal itu tak lepas dari pemain naturalisasinya terbaru, Nguyen Xuan Son. Nguyen Xuan Son menggila dengan mencetak 7 gol di Piala AFF 2024. Kabar buruknya ia mengalami cedera panjang di final. Pemain kelahiran Brazil itu wajar bisa memberikan dampak positif sebab ketika ia resmi gabung dengan Golden Star, namanya langsung menjadi pemain termahal Vietnam. Menurut data Transmark, Xuan Son punya nilai pasar sebesar 11,8 miliar rupiah. Sayangnya harga itu masih tak seberapa jika dibandingkan pemain ASEAN lainnya yang didominasi pemain Thailand serta timnas Indonesia. Bahkan harga pasar striker 27 tahun tersebut justru lebih murah 13 kali lipat dari Max Hilgert dengan nilai pasar 152,4 miliar. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Ole Romani akan jalani Sumpah WNI bulan ini. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyebut Ole Romani akan diambil sumpah sebagai warga negara Indonesia atau WNI pada bulan Januari ini. Bulan ini diambil sumpah, sementara baru oleh tanggal akan kita pastikan, ucap Menpora. Kemungkinan Ole Romani akan disumpah di Inggris. Waduh, siapa di sini yang gak sabar lihat penampilan Ole Romani? Semoga saja di bulan Maret diturunkan ya, dan juga penampilannya memuaskan. Breaking news resmi, Gerard Van Berg pelatih kepala timnas U23. Gerard Van Berg pelatih kepala timnas U23 sekaligus menjadi asisten Patrick Kluivert. PSSI resmi menunjuk Gerard untuk menjadi pelatih sekaligus asisten timnas senior bersama Alex dan Danny Lanzat. Van Berg merupakan mantan pemain timnas Belanda yang menjuarai Euro 1988 bersama Ruud Gullit, Frank Rijkaard dan kawan-kawan. Mantan pelatih usia muda PSV Eindhoven ini mempunyai spesialis melatih pemain-pemain muda sehingga bisa promosi ke timnas senior. Wow, patut ditunggu nih. Gila melihat lisensi para top pelatih timnas Indonesia sangat-sangat mentereng, apalagi dengan pengalamannya. Semoga di tangan mereka timnas Indonesia bisa terbang lebih tinggi dan membawa ke Piala Dunia. Dan inilah staf kepelatihan timnas Indonesia yang ada sekarang. Tinggal ada 5 lagi yang masih kosong. Kira-kira siapa ya yang mengisi asisten pelatih lokal 2, pelatih kiper 1, tim analis 1, dan dirtek teknik? Waduh, patut ditunggu-tunggu. Akhirnya asisten Patrick Kluivert, Alex Pastoor, buka suara melalui siaran di televisi dengan legenda timnas Belanda Wesley Sneijder. Saya bertugas sebagai asisten dari Patrick Kluivert. Jan Mulder pun bertanya, kamu adalah pelatih yang serius, kenapa kamu yang harus jadi asisten? Sneijder pun langsung menjawab, buat saya itu sangat simpel. Saya paham kenapa Patrick Kluivert dipilih sebagai timnas Indonesia. Patrick Kluivert adalah orang yang
yang lebih banyak tampil di depan publik. Manajer dipegang oleh Patrick Kluivert harus mendatangkan pemain Sneijder, sementara Alex Pastoor akan mengatur strategi di lapangan bersama Danny Lanza. Saya tidak tahu apakah itu benar, namun jika itu terjadi merupakan kombinasi yang hebat. John Mulder pun bertanya lagi ke Alex Pastoor, awalnya seperti apa? Alex Pastoor pun menjawab, awalnya Patrick Kluivert bertanya kepada saya, apakah Anda siap untuk melatih suatu negara? Dan saya pun menjawab dengan siap. Patrick Kluivert pun juga tidak membahas negara apa yang dimaksud, tetapi setelah itu kami bertemu di sebuah hotel dan kita tahu bahwa negara Indonesia lah yang akan kita latih. Kita pun kegirangan senang, sampai-sampai kita seperti anak-anak. Oke, cukup sekian kabar Timnas Indonesia hari ini. Terima kasih yang sudah mantengin dari awal sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak like, komen, dan subscribe-nya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Bye-bye.